Lip seperti apapun. PPT-nya kelihatan kan? Kelihatan kok, Kak. Oke. Ya udah, mari kita mulai praktikum hari ini, yaitu acara 11 tentang uji sensitivitas antibiotik. Sebelumnya PPT aku udah kelihatan kan ya? Tidak. Bukan. Halo? Sorry guys, itu kelompok sebelah. Oke. Ya. Jadi metode yang digunakan itu adalah metode Kirby-Bauer. Nah, jadi itu tuh merupakan metode difusi dengan menggunakan kertas cakram atau disk. Nah, jadi piringannya itu berisi agen antimikroba. Jadi kan si cakramnya itu tuh berisi agen antimikroba. Nah, jadi nanti yang berisi itu tuh diletakkan ke media agar yang telah ditanam sama mikroorganismenya. Nah, untuk penanamannya kalian udah belajar sebelumnya dengan cara disafor plate atau enggak dengan skid plate. Nah, seperti itu. Terus jadi itu kan di dalam agar tuh udah terdapat mikroorganismenya. Terus habis itu baru kita taruh si kertas cakram tersebut. Nah, jadi nanti itu bakal terbentuk area jernih yang dihasilkan di sekitar piringan, mengindikasikan bahwa adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba. Karena yang seperti kita ketahui kan antibiotik itu kan fungsinya menghambat kan. Jadi itu menghambat si pertumbuhan si mikrobanya. Seperti itu. Untuk kompetensi dasarnya itu menguasai teknik uji sensitivitas antibiotik dengan metode tersebut. Lalu tujuannya itu ada 4. Yang pertama itu menyiapkan konsentrasi bakteri uji dengan benar, lalu mengerjakan uji sensitivitas antibiotik dengan metode Kirby-Bauer dengan benar. Habis itu kita ukur zona hambatnya itu dan menyimpulkan hasil sensitif bakteri itu terhadap antibiotik yang diujikan. Nah, jadi metode yang dilakukan pada praktikum hari ini itu alatnya itu ada cawan petri steril, ada pinset, ada lampu spiritus, ada penggaris. Sedangkan bahan yang digunakan itu adalah biakan murni E. coli dan Bacillus subtilis. Nah, jadi digunakan juga antibiotik disk atau kapsul antibiotik, lalu aquades steril, cakram kertas, swab kapas steril, lalu medium Muller Hinton agar. Jadi itu tuh mediumnya itu emang dikhususkan untuk apabila kita ingin menguji antibiotik dari sampel biakan yang akan kita ujikan tersebut. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama itu kan kita cairkan dulu medium MHA-nya dalam penenggas air, lalu kita tuangkan ke dalam 2 cawan petri steril secara aseptik pastinya. Lalu kita inokulasikan masing-masing bakteri ke dalam cawan petri dengan menggunakan swab steril. Lalu dibiarkan dulu si inokulasi itu menyerap. Lalu apabila kita menggunakan antibiotik disk yang tadi itu, jadi letakkan antibiotik itu secara aseptik dengan pinset. Jadi kan tadi itu kan bentuknya cakram gitu ya. Nah, jadi yang itu tuh kita kayak celupkan ke antibiotiknya, lalu kita taruh ke tengah-tengah di di cawan petri tersebut. Nah, kalau misalnya kita gunain kapsul antibiotik, jadi kita larutkan sejumlah serbuknya itu ke dalam aquades steril. Habis itu kita celupkan lagi si cakramnya itu dengan menggunakan pinset, lalu ke dalam larutan tersebut beberapa saat. Terus habis itu baru kita tempelkan ke dinding sebelah dalamnya. Terus letakkan secara aseptis di permukaan agarnya yang sudah diinokulasi dengan bakteri. Lalu diinkubasi selama 16 atau 18 jam di inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius. Lalu kita amatin hasilnya itu berupa zona bening yang terbentuk. Selanjutnya itu kita siapkan dulu suspensi bakterinya. Jadi turbinitas suspensi bakteri diujikan dibandingkan dengan larutan standar McFarland.
Jadi umumnya itu yang digunakan standarnya itu adalah 0,5 atau setara dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 CFU per mili. Nah, komposisinya seperti ini. Ada barium klorida dan asam sulfat. Nah, jadi ini tahap yang udah dibahas tadi pas di cara kerja. Jadi ini kan yang pertama itu yang swab steril tadi. Jadi kan diambil dengan menggunakan cotton bud itu yang steril. Jadi kayak di swab gitu ke cuan petri yang udah berisi kayak media tersebut. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan, ini kan yang pakai ada kertas cakram yang antibiotik di situ. Lalu kita taruh dengan pinset ini kan misalnya kalau misalnya dibagi cuan petrinya gitu di masing-masing itu misal antibiotiknya apa, dia bisa dilihat. Jadi nanti itu dibagi lalu diselupkan kan ini ke dalam antibiotiknya. Lalu ditaruh ke pakai pinset di masing-masing ujinya itu. Nah, sehingga kan ini sebelumnya masih putih, jadi kan masih nggak ada terbentuk zona-zona. Nah, di selanjutnya itu baru terbentuk kayak ada zona bening. Nah, zona bening itulah yang menandakan bahwa bakteri tersebut itu bereaksi sama antibiotiknya. Jadi nanti itu yang zona itu tuh yang nanti bakal kita hitung untuk mengetahui sensitifnya si biakan terhadap antibiotik tersebut. Nah, ini yang sudah dibilang tadi, jadi cara mengukur zona hambatnya itu, jadi kan di alat kan pakai penggaris ya. Nah, jadi kalau pakai penggaris itu tuh bisa kayak kurang efektif sebenarnya, sehingga seharusnya itu digunakan pakai jangka sorong seperti yang digambar ini. Jadi itu tuh dihitung diameter zona hambatnya dari si kertas yang cakram ini. Jadi dihitung zona beningnya. Gini seperti gambar saya bisa lihat ini. Jadi yang dihitung tuh hanya yang ada zonanya bening ini itu saja. Kalau misalnya ini berarti tidak dihitung karena tidak ada mempunyai zona hambat. Jadi itu yang dihitung dengan menggunakan jangka sorong. Jadi misalnya nih apabila di zona hambat tersebut ada kayak mikroba yang tumbuh di dalam zona hambat seperti pada gambar itu kan di area zona hambat yang bening itu ada kayak mikroba satu-satu dikit-dikit itu tuh yang ini. Nah, jadi kalau misalnya ada, jadi langkah yang dilakukan itu yang pertama, jadi subkultur koloni. Jadi kalau bukan kontaminan, jadi turut diperhitungkan. Jadi yang semua di sini tuh diperhitungkan. Lalu radius kita untuk menghitung diameternya itu kita ukur, yang kita ukur itu yang terdekat dengan kertas cakram. Jadi misalkan pada yang gambar ini nih, itu kan yang terdekat itu yang bagian yang ada garis hijaunya ini. Nah, itu tuh mikroba yang paling terdekat kan. Jadi itu tuh yang kita hitung. Habis itu lalu dikali 2 untuk mendapatkan diameter dari zona hambatnya tersebut. Nah, kalau ada misalnya nih double zone. Nah, double zone itu tuh jadi yang diukur itu yang benar-benar bening, tidak ada pertumbuhan bakterinya. Maksudnya kan di gambar ini kan kalau misalnya lihat ini kan kayak ada zona itu kan ada 2 buah kan. Kayak dari sini ada zona lagi, terus di belakangnya juga ada zona lagi kan. Nah, yang pertama itu merupakan zona beningnya. Nah, ternyata setelah zona bening harusnya kan itu zona clear kan. Clear maksudnya itu tidak ada pertumbuhan mikroba lagi. Akan tetapi adanya pertumbuhan si mikroba di sekitar zona bening tersebut. Nah, jadi yang kita hitung hanya zona beningnya saja. Jadi kita hitung sampai di sini aja itu. Jadi yang ada bakterinya itu nggak perlu dihitung. Jadi yang dihitung hanya zona beningnya aja. Ini tuh merupakan tabel referensi hasil. Jadi itu tuh sebenarnya kayak apa sih namanya? Nggak tabel acuan juga. Jadi kayak gambaran dimana misalnya ini kan ada beberapa macam antibiotik. Jadi pada antibiotik itu, jadi kita teskan ke E. coli. Jadi kita hitung si zonanya. Nah, misalnya pada antibiotik amikasin gitu, amikasin ini berarti dia kan apa sih resistennya itu zonanya itu kurang dari 14 mm. Hitungan satuannya itu milimeter ya, mm. Nah, terus kalau misalnya resisten itu maksudnya itu E. coli-nya itu bisa tumbuh walaupun ada bakterinya. Terus kalau misalnya intermediate gitu tuh E. coli-nya nggak tumbuh.
Jadi dosisnya itu cuman kalau dosis antibiotiknya tinggi, jadi terbentuklah si zonanya. Jadi ini tuh maksudnya itu ukuran dari zona hambatnya yang terbentuk gitu. Nah terus kalau yang satu lagi itu, jadi E. coli-nya itu nggak bisa tumbuh walaupun ada antibiotiknya. Berarti kan ini benar-benar si E. coli itu nggak bisa tumbuh gitu loh. Makanya si diameternya itu besar. Jadi zona hambatnya besar karena nggak ada pertumbuhan si E. coli-nya tuh benar-benar terhambat gitu. Seperti itu. Ya, acara hari ini, maksudnya sekian acara PPT-nya seperti itu. Oke guys, kita balik sama aku. Semuanya ini yuk, on mic yuk. On mic ya. Nah, Retno, Amel, Adel, Hamdi. Dapat on mic belum? Oke. Langsung jawab aja ya. Langsung jawab aja. Nah, cara ini aku mau nanya. Buat semua langsung jangan ini ya, jangan diem. Karena acara terakhir yuk, semangat. Buat ini kayak tadi ada double zone, ada zona yang double. Itu maksudnya gimana coba? Izin menjawab, Kak. Boleh masuk aja sama apa? Kalau yang double zone itu yang diukur yang benar-benar bening, terus yang nggak ada bakterinya. Kan beda yang di slide sebelum double zone tadi kan ada yang zona di mana ada bakterinya. Nah, yang dihitung yang bagian yang slide sebelum double zone aku tadi itu kok kurang jelas juga. Tapi menurut itu yang diukur itu apa namanya bakteri yang deket itu namanya lingkaran yang paling tengah itu. Tapi kalau yang double zone itu yang diukur bagian yang benar-benar bening, nggak ada pertumbuhan bakterinya. Oke, thank you Art. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya ngitung diameter tuh lebih baik pakai apa sih dan kenapa menurut kalian? Nggak ada yang tahu nih, ngitungnya pakai apa? Ngitung diameternya. Kak, Izin. Boleh, masuk aja. kalau menurutku ya lebih teliti pakai kayak mikrometer sekrup gitu loh Kak. Jadi satuannya kan milimeter. Jadi benar-benar teliti gitu Kak. Kalau cuma pakai penggaris kan itu satuannya sentimeter. Nah itu belum terlalu teliti banget gitulah. Kalau menurutku sih gitu Kak. Oke, mungkin bentar ya aku cek dulu. Jangka sorong sama milimeter itu sama nggak sih? Oh iya jangka sorong juga bisa. Beda, Kak. Beda kan ya? Beda. Kayaknya kalau ini kita lebih ke jangka sorong ya. Milimeter scoop mungkin benda yang bisa dipegang kali ya. Tapi benar, jadi jangan pakai jangan pakai penggaris ya teman-teman. Karena penggaris itu menurutku beda merek aja bisa beda itu apa sih ukurannya. Oke, terus aku mau tanya lagi, bebas ya jawab aja. Kalau nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Terus sebenarnya menurut kalian deh prinsip dari praktikum kali ini tuh apa sih? Pengen ngebuktiin apa sih? Ya, Ada yang tahu nggak nih? untuk ngebuktiin apa namanya apa sensitivitas bakteri terhadap suatu antibiotik yang ditandai dengan adanya uji yang menghasilkan ada tidaknya zona hambat, besar kecilnya zona hambat yang dilakukan dengan uji Kirby, gitu nggak Kak? Iya, benar kok, pada dasarnya itu benar teman-teman. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya mikroba ini tuh bereaksi nggak sih kalau dikasih antibiotik, dan ternyata memang bereaksi. Ada mikroba yang bereaksi, ada yang maupun ada yang resisten. Nah tadi yang dijelasin dari tabel yang terakhir itu kan ada mikroba resisten, ada intermediate, sama ada yang sub apa gitu kayak sub
susceptible, ya Allah, susceptible. Nah, jadi maksudnya resisten itu mikrobanya. Jadi misalnya kita ambil E. coli aja ya. Misalnya E. coli ini disebut resisten kalau zona beningnya tuh kecil. Jadi semakin dia resisten, semakin kecil zona beningnya. Nah, kalau di intermediate, bedanya tuh di kadarnya, di konsentrasi dari si antibiotiknya. Apabila konsentrasinya makin tinggi, dia nggak akan bisa tumbuh. Cuman kalau konsentrasinya ya standar, maksudnya rendah-rendah aja, dia masih bisa tumbuh gitu. Nah, kalau di susceptible, di sini dia itu nggak apa ya istilahnya, nggak resisten. Jadi kayak lawannya aja gitu loh. Jadi karena dia nggak resisten, makanya dia zona hambatnya itu makin lebar, zona hambatnya itu makin lebar. Oke, terus aku mau tanya lagi, coba tadi itu dijelasin ada antibiotik disk sama kapsul antibiotik. Ada yang merhatiin nggak? Coba aku mau nanya itu bedanya apa sih? Antibiotik disk sama kapsul antibiotik. Mungkin Amel, Adel, Hamdi. Kar kalau mau jawab juga nggak apa-apa, Kar. Gimana, Del? Agak lupa Kak, kalau keduanya itu ada perbedaan di waktu perlakuan kalau nggak salah. Waktu itu peletakan di media agarnya. Gimana sih? Lupa. Yang awal-awal tadi Kak. Oke, jadi sebenarnya bedanya tuh emang kalau uji sensitivitas ini sebenarnya bisa dilakukan sama dua cara. Jadi pakai cara yang ini, yang tadi dijelasin sama Mas Marcelin, yang satu lagi tuh yang pakai cara sumuran. Nah, kalau yang cara ini tuh dipakai dua juga, bisa pakai dua. Bisa pakai antibiotik disk sama kapsul antibiotik. Jadi antibiotik disk ini tuh berbentuk kayak cakram gitu. Paham cakram gak sih? Ya, cakram pokoknya. Nah, itu tuh udah mengandung antibiotik di dalamnya. Jadi kayak udah join aja gitu mereka berdua ya gitu intinya. Nah, itu tinggal jadi antibiotik disknya tinggal plug ditaruh di atas si suspensinya. Bedanya kalau antibiotik, ya benar kok sebenarnya. Emang cara pengerjaannya emang pasti butuh waktu yang di kapsul. Nah, kalau yang kapsul ini sama kayak kamu minum obatnya dilarutin dulu. Kayak kapsul-kapsul yang dibuka. Nah, serbuk-serbuknya ini baru dilarutin pakai Aquades. Nah, kalau yang dicelupin itu cakram kertas steril. Cakramnya dicelupin, dikeringin tuh ya di pinggir dindingnya tuh di isep gitu ya, gitulah, paham kan? Dikeringin, baru ditaruh di atas media, ya permukaan agaknya itu. Nah, terus ini Hamdi ada nggak, Hamdi? Ada Kak. Oh, oke. Jadi apa sih prinsip praktikum hari ini? Pengen tahu apa gitu dari praktikum ini? Prinsipnya itu Kak, apa yang zona hambat tadi tuh. Yang nggak sih? Berapa sih hambatnya? Iya, ntar pakai apa metode Kirby gitu, terus ada zona hambatnya. Gitu ya. Iya nggak? Terus itu coba jelasin metodenya dong. Aku kayaknya nggak tahu deh, nggak inget metodenya gimana. Jelasin dong. Metodenya tuh apa? Pakai kertas cakram. Kalau nggak pakai Oke. kapsul tadi terus ditaruh gitu di medianya, iya nggak? Terus medianya isinya apa? Isinya ini apa? Bakteri yang mau Oh, diuji. bakteri. Oh, jadi medianya bakteri, bukan media agar-agar gitu. Maksudnya isi media agarnya itu Kak. Oh, Isinya kalau media bakteri. agarnya sendiri nama medianya apa tuh yang bisa dipakai? Banyak kan Kak medianya yang dipakai. Oh, banyak. Cuman buat di praktikum ini tuh udah ada media khusus yang memang ditujukan untuk uji sensitivitas. Tadi udah sebutin sih kenapa dipakai media ini. Medianya apa tuh, Ham? Media Muller sama Hinton. Apa-apa? Yang media Muller
Apa sih Maggie Muller? Muller Hinton Agar, nggak tahu. Oke, ya itu media MHA. Iya. Terus cara kerjanya tadi kayak belum selesai deh. Itu kamu cuman bilang disknya sama kapsulnya ditaruh di atas. Terus gimana? Sisa cara kerjanya apa? Terus di inkubasi, Terus? ya habis itu dilihat zona beningnya diukur Pakai apa? pakai apa tadi Apa tuh? jangka sorong, Pakai apa? pakai jangka sorong, iya nggak? Oke. Terus makin kecil zona bening tandanya apa? Makin kecil zona bening berarti Tandanya mikrobanya makin apa? Makin mikrobnya resisten makin atau makin resisten, susceptible? makin resisten. Kenapa tuh? Ya, soalnya dia bisa apa ya? Bisa ke zona, bisa apa sih? Mendekati cakramnya gitu. Cakram yang ada antibiotiknya. Oke, berarti kalau untuk mikroba yang susceptible berarti dia makin gak resisten kan? Kenapa? Ya udah berarti makin kecil zona bening berarti dia makin resisten terhadap antibiotik kayak gitu. Ya, betul. Oke. Oke. Coba Amel. Ada nggak? Amel ada nggak? Ada, Kak. Oke, Mel tadi katanya Hamdi bilang makin kecil zona bening makin resisten mikrobanya. Itu menurut kamu gimana? Maksudnya prinsipnya gimana? Kenapa bisa kayak gitu? Kalau zona beningnya semakin gede, berarti kan bakterinya semakin sensitif kan? Berarti bukannya resisten, bukannya itu malah bertahan ya, Kak? Si Nah, bakterinya. jadi resisten tuh maksudnya dia tahan terhadap antibiotik yang apa ya? Gini deh, kalau dia gak kuat akan antibiotik, gak kuat ya bahasa gua. Ya, kalau dia nggak kuat sama antibiotik, maka dia bakal ada zona bening. Zona bening itu kenapa bisa ada? Karena gini deh, anggap media warnanya kayak SSA nih, anggap SSA warna kan merah tuh. Nah kalau zona bening berarti dia ada nutrisi yang hilang, ngerti gak sih? Maksudnya hilang karena ya zona bening, makanya itu karena nutrisinya hilang. Nah kalau dia resisten berarti dia ngejaga biar zona beningnya itu nggak makin luas, nggak makin lebar. Kalau makin lebar ya berarti ntar dia nggak bisa makan dong, nggak bisa memperbaiki diri dong. Nah dia gitu, beda sama misalnya mikroba yang nggak resisten, berarti dia sekalinya kena antibiotik ini zona beningnya makin lebar, dia makin nggak bisa bertumbuh, udah plek gitu doang di tengah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa memperbanyak, nggak ada uh, replikasi, nggak ada apalah kayak gitu, intinya gitu. Ngerti nggak teman-teman? Oke Hamdi, aku tanya lagi, jadi gimana tuh bisa kayak gitu, makin kecil zona bening tandanya dia makin resisten, kenapa? Kenapa Kak, gimana? Kenapa? Halo, gimana Kak? Kenapa kalau zona beningnya makin kecil berarti dia makin resisten? Ya berarti dia kuat gitu Kak sama antibiotiknya. Jadi dia Jadi bisa masuk ke apa tadi zona bening itu. terus Udah, udah gitu doang. iya. Oke, ntar cari lagi ya referensinya. Coba Retno. Oke. Oh, halo. Oke, kenapa kalau zona beningnya gede, zona beningnya lebar, berarti dia nggak tahan sama antibiotik. Kalau zonanya bening gede gimana? Kalau zona beningnya makin lebar,
kenapa dia tandanya itu kalau dia nggak tahan sama antibiotik, nggak sensitif sama antibiotik. Ya, karena itu lah, Mbak. Dia Gimana nggak tuh? bisa hidup. Dia nggak bisa bertahan karena dia kan nggak kuat. Jadinya dia nggak bisa bertahan, terus itu zona beningnya tambah gede gitu, Kak. Karena nggak bisa hidup gitu loh. Gimana ya? Pokoknya kalau dia bisa hidup, berarti nanti zona beningnya kecil. Kalau nggak ya gitulah kecil. Kalau dia nggak kuatan, nanti zona beningnya gede. Ya, ya aku yakin sebenarnya pada dasarnya kalian paham, cuman ngomongnya susah kan. Jadi udah nggak apa-apa. Terus udah sih teman-teman, ada lagi mau ditanyain nggak? Sorry ya, aku lagi magang. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh ini nih, terakhir. Siapa yang belum mau tanya? Adel ya, Del? Bisa ngomong Adel? Oke, nggak ada suaranya, berarti nggak bisa lah ya. Berarti boleh deh antara Henita atau Henita deh, coba Hen. Kalau tadi kayaknya ada tuh gambar pas di PPT. Kalau itu tuh sebenarnya zona bening, tapi ada yang tumbuh mikroba di tengahnya, kayak ada subkulturnya deh. Itu cara ngitung zonanya gimana? Bukan yang double zone ya, yang sebelumnya. Yang mana, Kak? Yang sabar. Yang bentar, yang dibagi jadi 4 kuadran. Aduh, kelihatan dong gue. Yang ini deh, yang ini nih, kelihatan nggak? Nih, yang gambar ini. Yang gede ini. Nih, yang ini, yang tengah, yang ini, yang FOS. Ini cara ngitungnya gimana tuh? Cara ngitungnya Iya, cara ngitung zona hambatnya. dilihat yang paling bening gak sih, Kak? Yang paling apa? Yang paling bening. Apa yang paling kuning tuh? Yang itu ya, Kak. Emang zonanya ada yang bening, ada yang nggak bening banget ya? Tadi kan di awal kayaknya ada yang nyinggung paling kan ada yang paling bening. Itu kan itu yang 2 zone ya, 2 zone Iya, double itu zone. double zone. Nah, kalau yang ini deh, kalau ini tuh gak dihitung double zone karena mestinya double zone tuh gini, misalnya ini bening, kosong tapi ya bening pol doang. Terus ini di sini ada bening juga tapi ada tumbuh titik-titik gitu. Itu baru double zone. Kalau ini enggak kan? Ini hitungannya ada subkultur lagi di tengahnya. Ini gimana cara ngitungnya nih? Itu nggak sih kan nanti dibagi dulu jadi kayak 4 bagian gitu. Teori dari mana tuh? Hah? Teori dari mana tuh? Ya biar gampang gitu aja kan hitungnya. Salah ya, Kak? Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting udah jawab. Hamdi, on mic Hamdi. Semangat, Hamdi. Udah, Hamdi, gimana nih cara ngitungnya? Cara Iya. ngitung zona beningnya? Kalau ada subkultur gitu di tengah zona bening. Tadi tuh dibikin itu nggak sih, kasih benang gitu dibagi 4. Keren juga nih kalian teorinya ya. Gimana tuh Ham? Coba jelasin aja deh cara kamu. Nggak tahu nggak tadi. Gak apa-apa Saya kan tadi ngeliatnya kata gitu ada yang bagi jadi 4 tuh. iya Apanya dibagi jadi dikasih 4? benang gitu di medianya. Di Media atas bagi itu 4 di terus hitung gitu. lebarnya masing-masing. Iya kali. Oh, Tapi Kak. hasilnya banyak. Aku Gimana? kayaknya tahu deh. Aku ingat. Gimana tuh? Itu dihitung dari yang paling dekat sama lingkaran yang paling gede, si FOS-nya itu. Iya nggak sih? Oh, iya bener-bener. Berarti gini ya teman-teman. Makanya kenapa ada garis ini tadi tuh buat nunjukin ini. Jadi ini kan mikro paling dekat, anggapnya ini paling dekat. Nah dihitungnya itu cuma dari sini ke sini aja. Nggak usah dihitung semuanya, dibagi 4 banyak banget hasilnya ntar. Nah ini dihitung dari sini ke sini misalnya 2 mm. Nah tapi 2 mm-nya kali 2. Karena kan kita menghitungnya diameter. Jadi 4 mm luas zonanya gitu.
Paham? Gimana Kak? Macet-macet. Iya, parah banget dah. Jadi dihitungnya benar dari yang mikroba paling dekat, tapi dikali 2 karena kita nyarinya diameter gitu. Berarti jadi ya udah gitu dihitungnya yang paling deket sama ininya doang satu gitu kan ya? Iya, sama yang paling dekat sama cakram tengahnya. Udah dihitung itu doang aja, kali 2 itu hasilnya. Oke. Ngerti. Sam. Coba Hamdi, aduh Hamdi ini kayaknya semangat banget hari ini. Coba tadi jelasin gimana cara ngitungnya? Itu kan dihitung dari yang paling deket aja kan, dari subkultur yang paling dekat. Anjay ya nih, ya terus? Ya udah gitu ya kan. Terus sudah, berarti itu hasilnya? Iya. Dari kali 2 dulu nih. Lupa tadi Kak. Ya udah, apa kali 2 ya. Itu biar karena kita nyarinya diameter, jadi ntar dikali 2. Oke, udah sih teman-teman buat acara berapa nih? Acara 11 terakhir kita itu doang. Ada yang mau ditanya atau apa kek? Kritik, saran? Kalau nggak aku tanya satu-satu nih dari acara 1. Selamat sidang KPK. Apa? Saya mau memberikan maaf saya masuk ya Kak, teman-teman. Boleh. Ya, terima kasih Kak Livia sudah menjadi sabar menghadapi kami. Terus kesan-pesannya asik. Apa jadi praktikum sama Kak Livi. Ya santuy-santuy tapi kok ya gitu. Gimana tuh? Gimana ya kayak memang serius tapi santai. Jadi Kak Livi itu mungkin bisa kami juluki sersan ya kayak serius tapi santai. Gitu sih Kak kalau dari aku pribadi. Terima kasih ya. Yuk, yang lain. Yang lain mau nanti kita ada yang inhal nggak sih kelompok kita? BTW. Gimana Kak? Ada yang inhal nggak? Ada yang ngerasa inhal nggak? Oh, kayaknya enggak deh. Tidak. Ada tidak, Mbak? Soalnya setahu aku sih nggak ada ya. Entah akunya agak nggak peka juga. Ya. Oh, bentar. Inhal teh ada apa? Tabu. Oh, inhalnya kan minggu depan. Jadi kayaknya berarti minggu depan kalian kosong aja jam 1-nya. Buat yang inhal doang berarti. Berarti minggu depannya lagi responsi dong Kak. Yoi sister, semangat. Ya. Nggak apa, bisa kok easy. Ntar aku bantu ya. Oke. Siap. Udah teman-teman, buat acara hari ini aku udahin dulu. Laptop aku udah sekarat. Jadi aku udahin dulu. Makasih buat waktunya. Selamat sore. Sore kali Makasih Kak. Sore Kak. Sama-sama.